Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, siapa sih yang tidak mengenal tokoh senior yang satu ini pemirsa? Ia merupakan aktor sekaligus sutradara. Kiprah dan kontribusinya dalam melestarikan seni di Indonesia secara tidak langsung memberikan motivasi bagi banyak anak muda. Bahkan tokoh seni yang sangat dihormati dengan multi talenta dan juga karya-karyanya, menjadikannya juga salah satu ikon seniman di Indonesia. Langsung saja kita akan undang bintang tamu kita yang luar biasa, Mas Slamet Raharjo. Wah, tepuk tangannya lebih meriah dong. Mas Slamet, boleh berbincang dulu Mas Slamet. Apa kabar? Di mana? Di sini situ? Di sini dulu. Oke. Boleh kita sapa pemirsa Q&A dulu. Berarti ini boleh manggilnya Mas Slamet, Bang Slamet, Pak Slamet, atau Bung Slamet? Semuanya manggil Mas. Mas, sepakat para panelis manggilnya Mas. Nah, Karena ada equality. oh gitu ya. Lebih enak jadi seniman atau di bidang lain? Lebih enak seniman. Kenapa? Oh, Tuhan, Nabi, orang suci. Ketika nomor 20, seniman. Wah, 20 besar ya, tepuk tangan buat seniman. Iya. Nah, bicara soal seniman, bagaimana sosok legend Slamet Raharjo melihat dunia seni saat ini? Dunia seni sih sebetulnya, saya sukanya dunia seni itu jujur. Ya, Dalam jelek, hal apa bilang ya? jelek. Dalam hal jujurnya? Ya, hidup sekali, membohongi diri. Buat apa? Karena kami selalu bicara apa adanya. Sedangkan sekarang ini waktunya orang bicara nggak apa adanya. Kan? Baik, terima kasih Mas Slamet. Kita lanjutkan. Oke. Wah, asik sekali ini ya. Baik, Mas Slamet, ini di Q&A kita akan berdiskusi, bertukar pikiran dan bertanya jawab, dan setiap pertanyaan wajib dijawab apapun itu. Siap ya Mas Slamet? Ya, Nah, insya Allah. Insya Allah. Ada aturannya, ada 9 box. Di dalam setiap box akan ada nomor dan ada tema-tema yang akan kita bahas bersama. Nah, mengawali segmen kali ini, pilih nomor kesukaan nomor berapa? Angka tinggi deh. Angka tinggi. Berapa? 9. 9. Oke, kita buka box nomor 9. Yang pertama, Wah. kita buka. Legenda, tepuk tangan dong. Box legenda. Langsung masuk. Kesempatan pertama saya berikan kepada Mbah Tejo. Sebagai rekan sejawat nih, apa yang ada di pikiran Mbah Tejo dengan sosok Slamet Raharjo ini? Silahkan Mbah. Jadi belum lama ini Mas Slamet sakit. Itu sampai nggak bisa ngomong. Jadi katanya yang saya dengar-dengar mulai bisa ngomong pas beliau baca iftitah. Allahu Akbar kabiro. Tolong bisa diceritakan nggak Mas Slamet? Jadi Saya 27 Februari saya terkena serangan stroke ringan. Percis di tengah. Kalau katanya rada ke kiri nggak bisa ngomong.
rada ke kanan nggak bisa jalan. Waduh, aktor nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong gimana gitu. Akhirnya aku dapat menghadapi kenyataan itu. Aku cuma berpikir, yang aku ingat itu tanpa bisa mengeluarkan suara, katanya ya, iya karena butuh, iya karena stain. Hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dah, itu gak bisa ngomong itu. Tapi saya berpikir, kok orang Islam harus sholat 5 waktu? 5 waktu tidak boleh kosong. Dan doa yang pertama diucapkan adalah iftitah. Jadi saya berusaha, saya punya teknik suara. Dari perut, dari mana, dari tenggorokan. Tapi malam itu, saya terkena itu jam 2 malam. Saya hanya mampu mengatakan, Allahu Akbar kabira. Ternyata begitu bunyi, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah, seterusnya dan seterusnya. Saya ucapkan itu dalam 10 hari. Dari berbisik, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah, tidak. 12 hari, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Waduh, alhamdulillah. Nah, Ternyata benar kita harus sholat. Jadi hanya kepada Dia saya menyembah. Masya Allah. ya, Mas Slamet Raharjo, tapi serangan stroke itu katanya karena kecapean dan sering marah-marah di pekerjaan. Apakah benar demikian? Ya, aku ini sering diledek sama saudara-saudara muda. Kenapa? Ngomongnya bikin film gaya Slamet. Zamannya Slamet. Yang galak itu. Yang marah-marah itu. Emang ternyata saya galak ternyata. Bener ya Mbak Tejo? Mbak Tejo kan Gak tahu dia pernah saya saudara itu. Saya galak gak? Padahal Mbak Tejo itu udah galak loh. Ada yang lebih galak lagi ternyata. Coba Mbak Tejo ceritakan. Nggak galak, tapi nggak tahu. Khusus ke saya nggak pernah galak. Cuman bahasanya simbol semua. Contoh Mbak Tejo. Contoh. Ayo Tejo. Wisnu Tejo. Wisnu. Kresno. Kresno. Jadi gitu. Jadi nggak ngebayangkan nggak jadi Kresna. Jadi kadang-kadang jemputin tokoh. Tapi ke yang lain-lain galak. Gitu aja. Kang Maman, gimana Kang Maman? Kita melihat Mas Slamet itu sebagai orang yang paling suka menyanyi dan suaranya bagus. Waktu kita di Amerika berkumpul habis makan malam, suara menyanyi yang paling enak beliau. Jadi aku belum pernah lihat dia marahnya malah. Untuk apa saya marah-marah orang gak ngerti juga. Maka ketika saya di Amerika sama Maman, ini orang kafe bagus, nyanyinya tuh nggak ada yang nyanyi, nggak ada yang itu. Akhirnya saya pikir ini kafe paling sepi. Lalu aku marah. There's a time for us. Wah, Langsung ramai. bener. A time I feel. Hold my hand and we'll halfway there. Take my hand and I'll take you there. Sama. Gak perlu suara. Dan langsung rame Saya kafenya. sedang marah. Bunyi 1 teng ya. Bunyi 2 dreng. Bunyi 3 teng. Keluar suara perempuan penyanyi. Mereka menangis. Ya. Itu marah saya. Seniman kalau marah mesti mencipta. Rendra marah dengan puisi. Avandi marah dengan lukisan. Kalau Mas David? Ya, saya melihat bagaimana beliau bisa memberikan ambience di dalam satu adegan. Maksudnya memberikan ruh di dalam adegan itu. Ini yang kami sebagai aktor ataupun juga lawan main beliau, kami tidak merasa terintimidasi oleh beliau. Bahkan kami merasa dibawa oleh beliau untuk bisa membangun cerita di dalam sebuah adegan gitu. Om, gimana caranya ajarkan kami untuk bisa benar-benar mencintai karena Om ini istiqomah dari muda sampai sekarang ya aktor. Memang di dunianya gitu. Mencintai itu tidak gampang loh. Dan bisa istiqomah itu tidak gampang dengan segala keriutan yang ada di sana. Boleh dong Om saya minta ilmunya Om sebagai seorang legend. Ya, senario itu adalah suruhan-suruhan, perintah-perintah
ya kan? Bahwa kita harus membaca, kita harus tahu, dan lalu kita menyatakan itu notasi, ya, notasi dari pengarang. Aktor harus melakukan anotasi supaya nggak kelihatan disuruh sama pengarang kan? Iya. Iya. Tapi kurang ajarnya sutradara itu. Udah kita capek-capek melakukan anotasi supaya tidak ketahuan kita disuruh. Sutradara tenang aja. Konotasinya apa? Mampus. Udah kita berhasil melakukan anotasi, konotasinya. Tunggu. Nah, yang saya sampaikan ke kamu itu Iya. bukanlah sedang dalam taraf anotasi. Siapa? Sudah dalam taraf konotasi. Kasih. Kostummu putih-putih. Ya. Seperti seorang Habib. Masya Allah. Habib. Setiap saya bicara dia senang. Setiap saya bicara dia senyum. Saya bilang, duduk sini ya. Yang baik. Ngomong yang baik-baik aja. Dikira saya acting, enggak. Tapi saya sebetulnya hanya melakukan anotasi, lalu memberikan konotasi dari apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah konotasi antara ayah dan anak. Masya Allah. Dengan begitu banyak piala citra, piala-piala yang didapatkan, Slamet Raharjo sudah dapat selamatnya lepas dari stroke ini. Kedua, Raharjanya ini loh, prosperity, kemakmuran. Udah dapat nggak sih Living Legend ini? Nah, mengapa saya bisa menyusun ini? Karena kami dilahirkan dengan tekanan memiliki proses. Nah, sebenarnya, wah saya mau sekolah belajar, nggak ada lampu. Wah beli minyak tanah dulu. Beli, betulin sumbu dulu, betulin botol dulu, betulin semprong dulu. Pakai korek api, tek, jelas. Cahaya saya ciptakan. Baru bisa belajar. Jadi, kalau toh tadi legend tadi, itu sebetulnya cuma mendalami, dan lebih lagi untuk memahami apa di balik sesuatu yang terlihat. Masya Allah. Beyond. Teater bukan tontonan. Teater adalah ilmu hidup. Dipersembahkan oleh Saya jadi tergelitik mau nanya, Om sudah memerankan banyak karakter. Salah satu film yang saya lihat Cut Nyak Dien gitu. Nah, kalau saya boleh tahu dari beragam penghargaan yang mendapatkan, karakter yang Om mainkan, mana yang paling berkesan bagi seorang Slamet Raharjo? Sebetulnya nggak main Cut Nyak Dien karena di dalam rapat produksi Iya. ceritanya cuma Cut Nyak Dien. Iya, betul. Tapi pemerintah Aceh tidak mengizinkan jika Cut Nyak Dien nggak ada Cut Teuku Umarnya. Iya. Saya di Amerika, Bung. Masya Allah. Eros telepon, Mas pulang. Ngapain? Lo main? Main apa? Lo jadi Teuku Umar. Lo kan nggak boleh, udah kita coret. Nggak boleh. Pokoknya lo pulang sekarang, lo main Teuku Umar. Tahu apa yang saya lakukan? Dari Amerika langsung Aceh. Dan saya senang dibawa ke kuburnya Teuku Umar. Teuku Umar. Saya bilang sama Eros, gua tidur sini aja. Bener loh. Aku tidur di situ, di Dangau itu, dan gak ada satupun. Eros pikir, kamu mau di situ? Ya ditinggal sendiri saya. Saya baru tahu di hutan itu, 1 meter pun kita nggak bisa lihat. Azan saya ke 7 penjuru. Sampai capek saya pingsan. Lalu pagi-pagi, bukan tengah malam,
mata saya terang banget. Ada apa nih? Ternyata mata saya itu di center pakai baterai itu dengan ada kalimat nakupi, 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 ada kopi, gitu ya. Ada kopi. Kalimat pertama yang saya kenal, lon adalah saya, drone adalah kamu. Karena saya tinggal di situ betah akhirnya. Sebelum Eros bisa ngomong Aceh, sebelum Christine bisa ngomong Aceh, saya ngomong Aceh duluan. Dan yang paling penting adalah dengan si tukang damar tadi, saya ditemani belajar tentang hikayat Perang Sabil. Dan pada saat saya memainkan, Teguh Umar sebelum beneran baru tes kamera, kata sutradara dan kameramen, saya kesurupan. Padahal enggak. Tapi pedang saya ini jalan sendiri. Saya ikuti pedang saya kemana. Dia ternyata mau membunuh Pitra Jaya Purnama. Oh, karakternya yang jadi penglaut. Penglaut ya. Katanya saya ngomong Aceh. Ngomong Aceh lancar betul. Setelah selesai syuting, bener Jos, bener. Saya hafalkan itu omongan saya dalam bahasa Aceh. Dan ternyata itu adalah dialog Teguh Umar dalam hikayat Perang Sabil. Dia bilang, be anak dengar bang, be anak dengar selawat, be anak dengar tut. Wah, akhirnya saya percaya bahwa penghayatan dengan menghargai kenyataan yang ada di sekitar kita. Baik, luar biasa sekali ya. Pasti di banyak kisah-kisah yang wow, inspiratif sekali. Tapi yang pasti kita akan pilih box selanjutnya. Pilih nomor berapa setelah tadi 9? Kalau 9 dibagi 3? 3 berarti? Iya dong. Oke, kita buka box nomor 3. Teater. Oke, saatnya giliran Nabila. Teater itu kenapa sih Om memilih teater pada awalnya dan mengapa bisa bertahan sampai sekarang, dan mungkin pesan dan kesan dari Om untuk Gen Z, milenial itu apa sih gitu biar bisa bertahan sampai saat ini, seperti itu. Langsung banyak pertanyaan, silakan dijawab langsung aja ya. Ada anak seusia kamu dibawa ibunya ke sanggar saya. Pak Slamet, saya minta anak saya jadikan aktris. Aktris. Oh, ya. Bakatnya emang ada, Bu? Wah, ada. Kata siapa? Kata saya, kata ibunya. Ya, Bu, pantes lah. Anak ibu ya pasti bangga sama anaknya. Akhirnya saya tidak bicara sama ibunya, saya bicara sama anaknya. Nanti kalau pulang dari sanggar saya, tolong kamu bangun pagi besok. Sebelum semua orang bangun, buka horden. Buka jendela. Biarkan matahari masuk. Lalu kamu jalan ke dapur, wah banyak yang belum dicuci. Kamu cuci. Sampai bersih. Lantai masih kotor, kamu sapu. Lihat pel, kamu pel. Tiba-tiba semua orang bangun, kaget. Rumah bersih. Tetapi setelah 15 hari, saya nangis, Om. Kenapa? Papa tadi peluk saya kencang sekali dan matanya melihat ke atas. Tuhan, terima kasih kau kirimkan bidadari ke rumahku. Syarat seorang pemain, seorang seniman adalah memberi. Kamu memberi arti pada keluargamu, arti matahari. Kamu memberi pada ibumu tentang betapa besarnya kasih sayangmu sama ibu dengan cara mencuci piring. Itu daya tarik seorang seniman. Karena dia tidak meminta, dia mencipta. Walaupun dengan cara begitu,
Itu kamu sudah menciptakan suasana. Dan menurut saya, kamu sebetulnya telah memainkan peranmu dengan baik. Teater bukan tontonan. Teater adalah ilmu hidup. Nah, Mas Slamet, lalu bagaimana dengan adanya pernyataan bahwa teater itu menciptakan dunia, sementara film itu menghidupkan dunia? Apakah itu hal yang Udah. berbeda? Saya itu lagi ada di apa ya, so kita bikin seminar-seminar lah ya. Ya. Saya memainkan orang tua di gurun. Wah, pakai dendang gurun pasir. Lalu si tua tuh bawa apa? Bawa kain berkantong yang busuk buruk. Di zaman Nabi Adam dan Ibu Hawa, tak ada debat diskusi tentang maknanya manusia. Manusia itu manusia. Walaupun raja yang nongkrong di tahta sama intinya dengan yang latah. Oh, padang pasir ini telah membuat mataku rabun dan tidak melihat apa-apa. Tapi tadi aku lihat ada sebuah tenda. Shh, kita sapa ya. Halo, Sepada, ada orang di rumah enggak? Enggak ada. Galak ini pasti orangnya. Ternyata ada orangnya. Bukan aku yang memulai ini ya. 3 taraf kutuk akan turun ke kepala, melalui ke mata, langsung ke lidah, dan akhirnya. Ini yang paling penting, ke anak cucumu. Betapa sombongnya kamu. Kakek. Saya adalah Nimrod. Penguasa padang pasir. Teater itu merupakan kias. Teater itu saya minum karena capek, kakek capek-capek kan tadi. Dia begini, dia tampung pakai gelas, dia minum. Wah, terima kasih Tuhan, aku hilang haus. Ada airnya? Nggak ada. Ada kerannya? Nggak ada. Teater menciptakan dunia. Film. Hujan-hujan beneran. Pintunya pintu beneran. Ya. Itulah. Berjalan ya di situ. Teater adalah ilmu menghargai hidup. Mas, Ya. kalau Pak Tejo. memang teater pengertiannya begitu, kenapa kalau negara itu pura-pura, misalkan demokrasinya demokrasi pura-pura atau apanya pura, disebut negara teater? Atau kalau sekarang rame di DPR atau apa, jangan terlalu banyak drama deh. Kok pengertiannya jadi begitu? Jadi drama atau teater kok konotasinya jadi Negatif. buruk? Gimana Mas? Sebetulnya ya, semua orang itu yang sekarang yang lagi ajaib-ajaib itu, sebetulnya juga orang normal. Ya. Orang pintar semua itu. Tetapi mengatakan bahwa karena matahari terbit, ayam berkokok. Itu yang sebenarnya. Tapi hari ini banyak yang ngomong, gara-gara ayam berkokok, matahari terbit. Nah, itu. Logika dibalik ya. Kita jangan pura-pura nggak tahu lah ya. Nah, udah tahu jawabannya kita. Jangan menyusahkan diri aku. Film cuma di tangan saya. Saya tidak suka, bisa saya buang. Tapi sahabat, Wow. Dipersembahkan oleh Kita lanjut. pertandingan susah. Kita lanjut dulu. Box selanjutnya, box nomor berapa? Tadi dari 9 ke 3 ya. Ganjil mulu ya. Aku main genap deh, 8. 8, kita buka box nomor 8.
Bhinneka Tunggal Ika. Baik, bicara soal Bhinneka Tunggal Ika, silakan. Makna sesungguhnya dari Bhinneka Tunggal Ika menurut Om itu apa? Ya, ada orang yang mengatakan berbeda-beda tapi menjadi satu. Saya kurang setuju. Ada kata beda yang lebih arif untuk menjadikan bineka. Itu apa maknanya? Bhinneka Tunggal Ika bermakna bersatu di dalam keberagaman. Ragam itu beragam itu beda-beda, tetapi ada chemistry-nya sehingga bisa menjadi satu. Cintailah Indonesia. Jangan sampai lupa bahwa orang Indonesia itu sangat baik. Semua naik, tetap aja nggak marah. Harga-harga mencekik hari ini, tetap aja tidak marah. Di Paris, harga tomat beda sedikit aja. Hancur jalanan. Tetapi rupanya terlalu banyak diberi, orang lupa. Terlalu banyak pemberian, stop. Jangan beri aku terus sampai aku bodoh. Itu kata orang itu. Kita bingung, Om. Mau mengungkapkan, takutnya salah. Mau nggak mengungkapkan, diem aja. Ya udah kita tahu gimana jadinya. Jadi kita sebagai generasi zaman sekarang tuh harus bagaimana gitu. Bingung juga gitu. Bisa tolong Eyang nggak apa? Mau jual mobil, mobilnya dicat belakangnya, dijual gitu. Dibawa keliling-keliling, gitu. Tolong kasihan tuh orang tua, bantuin dong. Terus diambil komputer, klik. 3 hari kemudian laku. Siapa bilang generasi kamu tidak paham gotong royong? Paham, caranya beda. Orang pakai toa Pak RT, besok kita kerja bakti, tolong bangun, bawa pacul, bawa pengki, segala macam. Saudara-saudara kita bersih menjelang 17 Agustus. Orang apa sih? Kerja bakti apa sih, Om? Kayaknya kerja bakti itu bahasa PKI deh gitu. Sampai dia nggak kenal gitu. Panggil aja tukang pengamen yang so tahu pengamen yang pang itu. Saya suruh nyanyi Go Green. Ya ngerti. Go Green mereka ngerti. Let our land become green. Program green. Yang dibawa sama. Kerja bakti sama green. Go Green itu sama. Pengki, pacul, tetok. Sama. Orang sekarang tahu dong bahasa Gleginci apa. Baik, kalau tadi sudah agak seram, agak horor, kita mau cinta-cintaan. Nah, kita silakan pilih nomor berapa? 7. 7. Kita buka box nomor 7. Love meter. Oke. Love meter maksudnya meteran love. Meteran. Cinta. Nah, akan ada beberapa foto yang akan saya tampilkan, foto tokoh-tokoh. Nah, saya ingin Mas Slamet memberikan ukuran dari 1 sampai 10 cintanya sebesar apa? Titi Qadarsih. 7 kurang 0,02. Ada yang berkesan nggak tentang sosok beliau? Loh. Gerak indah dengan Titi Qadarsih. Pertama kali saya masuk koran. Sama dia nih. Kalau kemudian dengan sosok yang selanjutnya, Widiawati. 7,2. Lebih tinggi ya. Kenapa ini? Boleh dijelaskan? Sebelum ngomong aja saya terpukau. Itu kalau Mas Slamet, kalau Mbak Tejo? Ayo. Kalau Mbak Tejo? Aku berharap itu. Mbak Tejo, ayo. Saya suka semuanya, ya kenal. Tapi yang berkesan malah Titi Qadarsih karena di lagu di radio. Nah, dia nyanyinya gitu. Kalau Widiawati ini yang terakhir. Saya pernah main teater bareng, memang cantik istrinya. Nilainya berapa? 1 sampai 10? 9. Tepuk tangan. Baik. Masih ada. Kita buka. Sri Mulyani. Ini
favorit saya. Berapa nilainya, Mas Slamet? 7,5. Nilainya sangat pelit ya, 7,5 ya. Berarti kalau yang 9 itu yang seperti apa? 7,5. Kenapa? Yang tertinggi di antara tadi sosok-sosok wanita hebat tadi. Dia wanita yang saya lihat jelas karakternya. Dia wanita yang punya integrasi. Integritas. Dia wanita yang sadar budayanya. Dan yang terpenting, dia pintar sekali, tapi nggak minter. Bu Sri Mulyani semoga mendengarkan ini ya, gitu kan. Kalau nilai perempuan yang nilainya 9, bagi sosok Slamet Rahardjo itu yang seperti apa atau siapa? Yang ter-9 itu adalah, saya nggak ngerti wujudnya, saya nggak ngerti tubuhnya. Tapi saya dibawa untuk memahami image Indonesia yang luar biasa. Namanya Pertiwi. Ibu Pertiwi. Ibu Kasur itu bukan jenderal, tetapi siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatku membela hidup itu, jadilah pribadi yang bagus. Kalau skornya Ibu Mira Suryanegara di skor berapa? Mira ada Mira Lesmana, ada Mira Jarot. Mira Jarot. Sudah lupa nama Mira lengkapnya. Siap. 9. Eni Tanudireja? Eni itu 9,3. 9,3. Ibu loh. Karena Kalau- saya. Ibu beliau. Ibu beliau. Iya, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Menurut saya, Mas Slamet itu salah satu aktor panggung yang berhasil membumikan seluruh ilmu teater dari Eyang Stanislavski. Di tangan Mas Slamet, setiap gestur, setiap acting, setiap tarikan nafas itu bukan lagi dari luar Indonesia, tapi itu mempunyai pijakan di bumi Indonesia. Mas Slamet bisa mengkombinasikan kekuatan teater rakyat, ketoprak, dengan Stanislavski. Sehingga seluruh acting yang sebenarnya menerjemahkan pikiran-pikiran, teori-teori dari Stanislavski di tangan Mas Slamet terasa banget sangat Indonesia. Itulah kehebatan Mas Slamet. Dan dia adalah aktor yang tumbuh dengan akar kebudayaan, bukan akar industri. Itu sebabnya sampai hari ini Mas Slamet Rahardjo tetap bertahan sebagai aktor yang hebat. Apa arti sahabat bagi seorang Slamet Rahardjo? Saya paling sedih kalau harus bertengkar dengan sahabat. Saya pernah bertengkar dengan Putu Wijaya karena filmnya dia ini, Telegram. Saya banyak pengaruh dari teman-teman yang membicarakan tafsir berbeda. Kalau kita bikin teater, ya kalau di film divisualisasikan menggunakan teknik sinematik. Kalau saya mau memainkan teater, naskah teater ya bukan naskah film. Naskah film namanya skenario. Maka ada perubahan. Rupanya kurang berkenan. Lalu saya harus menentukan, Prancis bilang, saya menerima naskahmu karena skenariomu, bukan dengan pendekatan teater seperti ini. Bagaimana Slamet? Saya saat itu ditinggal seorang art director hebat karena saya memilih untuk mendengar Putu Wijaya. Film cuma di tangan saya. Saya tidak suka, bisa saya buang. Tapi sahabat. Wow. Wow.
Bersahabatlah kita semua. Jadilah sahabat saya. Doakan saya. Saya sekarang atas restu Tuhan, saya bisa berjalan. Yang tadinya impian 20 tahun, 20 hari yang lalu. Dipersembahkan oleh Kita akan lanjutkan, masih ada box yang tersisa. Selanjutnya pilih box nomor berapa, Mas Slamet? Nah sekarang saya turun ke bawah deh. Turun ke Nomor bawah. 2. Oke, kita buka box nomor 2. Selamat, sesuai namanya. Tepuk tangan dong di sini. Silakan, Mas David. Kalau saya lihat karakternya kan rebel dan terbuka gitu. Nah, pernah nggak ada cerita pola asuh orang tua yang akhirnya apa ya, membentuk karakter seorang Om Slamet ini? Sebenarnya sih ini kecelakaan ya. Gimana? Ibu saya hamil, mau melahirkan, pas waktu melahirkan, suaminya yang komandan gerilya masih di hutan. Ini di Serang ya? Serang. Bapak saya komandan Gorda, pangkatnya letnan muda udara. Lalu sudah 3 hari ada anak buahnya yang datang dari hutan, dia dipesan, tolong bilang sama Mas Jarod anaknya lahir gitu. Nah, terus lari-lari, Mas Jarod, komandan, anakmu lahir. Yo, selamat. Lanang, lu wis selamat wae gitu. Namanya Slamet. Ya udah. Setelah beberapa hari, ya mungkin beberapa bulan itu, mungkin hubungan dengan bapaknya bapak saya, tambahin Raharjo. Waktu Seteguh Karya bilang, sebelum lo terkenal banget, Mat, ganti nama lo. Hah? Ganti apa? Nggak ada bintang film namanya Slamet Raharjo tuh nggak ada. Nggak mau gue. Lo tahu nggak sejarahnya? Keinginan dari kakek saya, karena saya cucu tertua dari pihak ibu maupun bapak, mereka minta saya jadi manusia lelaki sesungguhnya, a real man. Jadi dengan demikian, kamu sebagai cucu tertua saya harus berani ambil risiko. Itu laki-laki namanya. Risikonya apa? Jangan cuma cari selamat untuk mencapai keraharjaan. Kamu harus berani. Tapi nanti, karena aku baru dengar hidupmu di dunia film ya. Kalau aku dengar ada sesuatu, kamu saya ganti namamu. Jadi? Ganti apa? Harjo Slamet. Wah, Teguh Karya bilang, enggak, bagus, itu aja deh, gak apa, itu biarin keren, biar ada keanehan, ada unikum bahwa bintang film namanya Slamet Raharjo. Tapi ternyata Teguh Karya benar. Saya disuruh jemput Christine Hakim karena untuk latihan. Depan rumahnya Christine, kakaknya Christine begini, sampai lo, gue ini mau jemput adik lo. Bilang ya sama sutradara itu, gue udah baca di koran. Adik gue umurnya 16-17 tuh. Kenapa dipasangin sama orang tua? Orang tua, emang lu tahu di mana ceritanya? Gue baca di koran. Kenapa orang tua? Itu Slamet Raharjo kan pasti tua. Udah, Christine keluar, pergi. Sebelum lu pergi, nama lo siapa ya? Gue, Slamet Raharjo. Oh, lu. Jadi memang Teguh benar. Tapi saya tetap yakin bahwa Slamet Raharjo luar biasa. Pasti. Bener namanya Slamet, karena Mas David kan ingat kan meme beberapa tahun yang lalu itu. Orang pertama mendarat di bulan, Louis Armstrong, dengan siapa? Dengan Slamet. Iya, Selalu ada satu di dari bulan. saya. Dari perjalanan hidup tadi, pelajaran hidup apa yang kemudian diturunkan kepada anak-anak dari Mas Slamet? Anak saya perawan, bilang, Pak, kalau aku cari pacar yang kayak apa ya? Ya, laki-laki yang satunya kata dan perbuatan.
Kalau dia bilang A, tapi yang dilakukan B, putus saja. Hidupmu nanti nggak jelas. Kita coba lihat video yang satu ini. Halo, nama saya Kasih. Saya adalah anak kedua dari Bapak Slamet Raharjo. Di sini saya juga mewakili kakak saya untuk bicara di sini. Dan di sini kami mau cerita sedikit tentang Bapak. Bagi kami anak-anaknya, Bapak itu adalah sosok yang baik hati, bijak, friendly, humoris, very open-minded, dan juga sangat suportif. Jadi kami anak-anaknya nih selalu didorong oleh beliau untuk terus mengejar mimpi kami, mencapai mencapai sampai ke titik karir kami yang sekarang ini. Dan itu tuh supportnya nggak pernah putus gitu. Jadi meskipun ya mungkin untuk menggapai mimpi itu kami harus jarang spend waktu sama Bapak, tapi beliau tetap terus mendukung kami apapun yang terjadi gitu. Jadi kami sampai di titik yang sekarang ini ya nggak lepas dari doa dan juga support dari Bapak dan juga Ibu gitu. Nah intinya sih kita ya sebagai anak-anaknya nih, we're very grateful to have you as our dad. Dan ya we love you just the way you are. Dia ahli bedah plastik. Dia anak kedua saya, punya khas hubungan saya sama dia. Kalau nggak ada orang, kita ngomong berdua, lu masa gini, gue ini, lu gue. Intim banget, bisik-bisikan. Tapi kalau ada ibunya datang, Papa. Kalau ada kakaknya datang, Papa. Mas Slamet, are you consider yourself as a good father? No, saya teman mereka. Kalau dari sisi Mbak Novita sendiri, apa sih yang bisa kita petik dari kehidupan Slamet Raharjo di dalam keluarga? Kalau aku melihat mungkin waktu secara kuantitas kayaknya kalau pergi jam 6, balik jam 6 seminggu kemudian, kuantitas kayaknya nggak ada ya. Tetapi kualitas, pada saat punya waktu secara berkualitas saya melihat Mas Slamet benar-benar menggunakan itu secara maksimal, optimal. Makanya kita bisa melihat tadi kesaksian dari putri yang kedua. Tapi pertanyaannya sebagai seorang suami 40 tahun menikah, Mas Slamet menganggap sebagai suami yang baik atau suami yang takut istri ini setelah 40 tahun menikah? Saya nggak berani ngaku suami yang baik. Ya. Karena saya lebih, kadang-kadang keterbukaan itu juga tidak mengenakan. Ya antara lain lah contohnya. Begitu saya menikah sama dia, akhirnya kami kebetulan kita menikahnya di Paris. Karena dia di Paris. Lalu sudah menikah, nanya mulu. Saya bilang, enggak 1000 kali. Dia nanya, perempuan-perempuan sebelum aku siapa? Enggak, hari ini yang penting gue laki lu, dan gue cinta lu setengah mampus, titik. Dipengal lagi. Akhirnya nggak kuat juga tuh. Aku sebut 3 nama. Hilang malam itu. Nyariin bilik di mana? Kalau di Jakarta bisa gue cari. Di Paris di mana gue nyari? Di apa? Udah tidur aja di kursi. Pagi keluar, tahu dia lagi ngopi di kafe kecil. Jadi buat kita tuh semua tuh bukti. Jangan ngomong aja. Ya dibuktikan aja. Kalau benar-benar aku rindu, aku sedih, dia pergi, ya tunggu yang benar. Dengan passion. Saya kiranya. Yang penting adalah action. Tepuk tangan. Sedikit curhat juga nih. Oke, baik. Iya dong. Semoga ada Slamet Raharjo di era kekinian ini ya. Baik. Harus optimis. Giliran dari Mas Slamet Raharjo untuk memberikan pesan buat kita semuanya.
Jangan takut dengan cara orang menjawab kita. Mereka bukan kita. Mereka tidak mungkin jadi kita. Ketika saya di Beijing, nama saya Slamet. Spelling Slamet itu susah sekali orang Cina. Apa arti Slamet? Safe. Oh, Ping An. Saya di Tokyo. Saya memenangkan sesuatu. Lalu diumumkan, the winner is Saramoto Rahajuro Jarotto. Tetap saya kan? Ya. Lalu datanglah ke Bukit Tinggi. Oh, ada Ame Hajo. Tetap Slamet Raharjo juga. Salameajo. Jadi perbedaan bukan sesuatu yang membuat kita tidak menyayangi mereka. Justru mungkin memperkaya mereka karena memperkaya kita karena kita mengenal dimensi yang lain. Saya kira itu dari saya. Bersahabatlah kita semua. Jadilah sahabat saya. Doakan saya. Saya sekarang atas restu Tuhan, saya bisa berjalan. Yang tadinya impian 20 tahun, 20 hari yang lalu. Sekarang saya bisa bicara seperti ini. Luar biasa sekali, tepuk tangan sekali lagi. Dan juga panelis yang luar biasa, kreatif. Terima kasih. Dan tentu saja tak lupa, Sarung Gajah Duduk, terima kasih sudah menyiapkan baju saya yang saya kenakan pada malam hari ini. Luar biasa sekali, Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saya Yohana Margarita mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa lagi di Q&A selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.